Benar nggak barusan? Salwa Media Channel. Salwa itu makanan yang diberikan oleh Allah, anugerah untuk Bani Israel. Mana dan salwa itu berupa daging burung yang lezat dengan minumnya air yang seperti madu. Itu lo mesti ikut. Oke? Catat. Salwa Media Channel, saluran alternatif terbaik saat ini. Bantu subscribe dan Subscribe, jangan lupa. Oke? Apa nggak ngerti sejarah ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan peraturan perang. Ini dalam keadaan perang loh ya, bukan dalam keadaan damai ya. Dalam keadaan perang tidak boleh melukai, mencederai, apalagi membunuh anak-anak, orang tua, wanita, dan satu yang paling mengejutkan, para pemuka agama. Nggak boleh dihinakan, dilukai, dicederai, apalagi dibunuh. Ini peraturan dalam perang. Logika kita berkata, perang aja nggak boleh melukai mereka, apalagi damai. Betul tidak? Ini perang satu demi satu, kan one by one nih. Terbunuh atau dibunuh kan? Itu dalam keadaan perang. Kalau nggak perang boleh nggak? Nggak boleh, haram, gitu kan? Haram. Dosanya sampai sama dengan membunuh semua umat manusia. Ini dalam keadaan perang, para pemuka agama, baik pendeta maupun rahib, tidak boleh dihina, dilukai, dicederai, apalagi dibunuh. Ini peraturan perang yang tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini ada masih seagama dan tidak dalam keadaan perang. Buzzer itu menghina para ulama, menghina para habaib, menghina para kiai, menghina para ustadz, menjelek-jelekan para dai. Apa jadinya orang seperti ini, saudara? Apa jadinya orang seperti ini, coba? Dikorek-korek kesalahannya, diungkap di publik. Kalaupun ada kesalahan, kewajiban kita menutupi aib itu. Ulama, kiai, habaib, bahkan kalau dalam peraturan perang pun para pendeta, para rahib, para pemuka agama Yahudi yang merupakan musuh Islam masih nggak boleh dibuka aibnya, masih nggak boleh dilukai, masih nggak boleh dicederai. Begitu indahnya peraturan dalam Islam. Ini ada orang yang mengaku beragama Islam tapi mengatakan agama Islam itu arogan dan mengatakan dan menjelek-jelekan para habaib, menghina para habaib, menjelek-jelekan para kiai, para ustadz. Ya Rob, ini orang yang seperti ini, modelnya ini kita bingung, dia ini agama apa begitu? Siapa yang diikutin dia ini? Siapa yang ngajarin dia ngomong seperti ini itu siapa? Siapa yang tega-teganya gitu loh mencela habib, mencela ulama? Kok begini nih orang gitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keadilan agar kita bisa melihat pelajaran yang terjadi pada orang-orang yang seperti ini. Ada doa khusus Pak untuk itu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Hadis sahih Bukhari wa Muslim, kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Seorang di zaman itu berdoa itu ya, itu masya Allah terbalik semua orang-orang zalim itu. Dan batu ajaran buat kita ada zikirnya gitu kan ya. Salawat azkir ya. Wa asyril zalimin bil zalimin gitu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan dibilang selawat nggak ada hadisnya, itu gubahan dari hadis Bukhari wa Muslim. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Biar Allah binasakan orang-orang yang jahat kepada para alim ulama. Biar Allah bikin sibuk orang itu zalim kepada alim ulama. Ya.
saling zolimi. Allah a'lam bishawab. Saya nggak enak melanjutkan tadi sampai kotor lagi. Hadirin berkata. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian dan berselawat kepada Rasulullah dengan seindah-indah salawat, serta mendoakan kita semua yang hadir agar terus menghidupkan sunnah, menjauhi bid'ah, senantiasa melafazkan lidah dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar dan salawat selama-lamanya, kecuali lagi buang air aja. Ya Pak, enak kalau udah kebiasaan beneran, lagi makan, lagi duduk, lagi tidur, lagi nonton, lagi buka HP, lagi apa aja terus aja. Mulut tuh nggak boleh berhenti, hati nggak boleh berhenti. Saya telah mengamalkan itu Pak, akhirnya lama-lama ngomong sambil zikir. Beneran, coba untuk lakukan, sanggup. Sambil ngomong nih, hati kita kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini hari Jumat soalnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kita ngomong, tapi hati kita terus aja Allahumma shalli ala Muhammad. Terus aja begitu. Allahumma shalli. Besok Sabtu istighfar dah. Astagfirullahaladzim. Ngomong aja kita terus ngomong coba. Sebelum kita mulai kita latihan kali. Coba kita ngomong tapi hati kita beristighfar. Ngomong sama temannya dah. Dari mana lo? Tapi hati istighfar. Dari mana lo? 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 Bisa Pak. Lakukan hal itu supaya kita hati terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian yang disunahkan Nabi. Lisan itu mesti basah dari zikir. Abu Bakar Siddiq bahkan memasukkan batu ke dalam mulutnya. Dia nggak bicara kecuali dia pikirkan dulu. Abu Bakar Siddiq dia nggak bicara kecuali dia pikirkan dulu. Allahu Akbar. Hadirin asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Izinkan saya membawakan, namun mohon maaf ini nggak bawa laptop. Ya mohon maaf sebesar-besarnya nggak bawa laptop, tapi saya bawa oleh-oleh yang saya bilang itu loh. Ini nih. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian miliki, cuma selembar. Kalau malas satu buku. Kalau malas satu buku selembar dah. Miliki ini dan tempel di rumah. Ini kertas karton tebal. Miliki ini, mohon banget saya dah Bapak Ibu sekalian dah. Saya mohon banget miliki. Kenapa? Karena ini untuk meluruskan tauhid kita. Dan sekarang semakin kesini semakin kurang kegiatan keagamaan. Bahkan penggunaan jilbab aja dipermasalahkan dengan surat SKB 3 Menteri begitu. Nggak usah lebay begitu. Ini kan kesalahpahaman yang terjadi di Padang. Kenapa jadi nasional dan harus 3 menteri langsung turun tangan untuk urusan jilbab? Gitu loh. Karena nggak boleh dipaksakan, nggak bisa. La ikraha fid din, nggak bisa. Nggak bisa. Betul, setelah dewasa kita nggak bisa memaksakan lagi. Tapi kalau nggak diajarin dari anak-anak bagaimana sih Pak? Betul apa kagak? Dari anak-anak kita didik gitu loh, nah jangan buka aurat, gitu dong. Wah, mesti bebas. Loh kok bebas? Mau jadi negara apa kita? Kalau kita negara berketuhanan yang Maha Esa, kalau kita negara yang bertauhid, dari kecil kita didik dong. Begitu SMP, SD dah bahkan ya, SMP ketuaan. Begitu SD udah ada bentuk tubuhnya, ya udah ditutup begitu dong. Kita tekenin di rumah, lu jangan keluar kecuali lu pakai kudung, begitu kan? Betul apa kagak? Gitu dong.
Ini disuruh bebas, nggak boleh maksa. Ya Rabb, ya Allah ya Rabbi. Inilah paham liberalnya sebuah paham. Bukan SKB 3 menterinya, bukan. Saya nggak mengatakan itu. Kalau ternyata itu seperti itu, ya itu sebuah kebetulan doang. Yang saya kritisi, seorang bapak harus ajarin anaknya tutup aurat. Betul tidak? Seorang ibu harus didik anaknya menjaga akhlak dan menutup auratnya. Betul tidak? Seorang guru boleh menghukum anak didiknya kalau dia buka aurat atau kalau dia meninggalkan sholat. Betul atau tidak? Kok nggak boleh? Siapa yang nggak boleh? Barangkali ada yang nggak boleh. Ingat, saya bukan mengkritisi SKB 3 menterinya. Saya sendiri belum baca. Tapi tidak boleh ada orang yang membatasi pendidikan akhlak dan adab dan halal haram sejak kecil. Itu yang mesti kita garis bawahi, Pak. Ya, mau SKB bagaimana saya nggak baca itu, terserah deh. Silahkan buat peraturan. Tapi buat kita, mau ada surat kek, mau kagak ada surat kek, kita wajib didik anak-anak kita sholat. Betul atau tidak, Pak? Dan kalau dia meninggalkan sholat, agama mengizinkan untuk mengajarnya, mengajarnya dan memukulnya di tempat yang tidak berbahaya. Betul? Hadis Nabi sahih. Jadi bagaimana sekarang? Nah, itu dari sisi fikihnya untuk dididik dan dibiasakan. Dari sisi akidahnya, nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang saya mengarang, bukan ngarang. Kalau ngarang bohong ya. Menyusun, memadukan, merangkai, maka jadilah ini dia. Gitu. Kalau kita lihat nomor 1, saya kasih sebuah gambar ya. Ini semua ada hubungannya gambar. Saya kasih gambar yang di atasnya itu Kubah Sakhra. Kubah Sakhra yang saya kasih gambar nomor 1, di bawahnya ada tulisan Islam di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan lahirnya agama Yahudi. Apa yang terlintas di anak-anak kita setelah membaca tulisan ini? Coba. Yang terlintas di anak-anak kita ketika membaca ayat nomor 1 ini. Islam di zaman Nabi Ibrahim. Maka anak-anak kita serentak akan berkata, "Pak, maaf ya, mohon maaf, beribu-ribu maaf karena kakak saya masuk rumah sakit dan saya harus pantau terus. Barusan ada miss call masuk dan saya harus pantau, gitu ya. Mohon maaf sekali, masuk serangan jantung." Enggak telepon dia. Jadi nah, iya Bambang di depan rumah. Jadi gue ya nggak apa-apa, tenang. Gue lagi di jompongan di. Insyaallah aman insyaallah. Maaf ya Pak ya, mesti koordinasi sendiri, minta maaf nih. Pak Kadir mana Pak Kadir?
Coba dia Pak Rusdi mau ke rumah sakit. Ada serangan jantung lagi tuh. Bambang. Bambang. Kan katanya mau anterin Rusdi ke rumah sakit. Coba teman. Di mana bang? Depan rumah kan? Depan rumah Rusdi kan? Ya bang. Ya Allah bang. Ya Allah bang. Ya bang dikasih amanat begitu sih. Ya bang. Kesian dong. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Baik, begitulah ya Pak ya. Mohon maaf sekali ada serangan jantung di kakak saya. Saya mohon doa ala ziniyah wa likulli niyatin salihah. Pahala daripada surat Al-Fatihah. Sekali lagi pahala dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan rahmat. Rahmatnya kita berdoa, pahala rahmat daripada surat Al-Fatihah untuk orang itu begitu ya. Al-Azimiyah wa likulli nabiyyyin sallallahu alaihi nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ila akhirih ya Rabbul karim ya syafi ya anta syafi la shifa la shifauka shifa la yughadiru saqama ishfa ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang ada di kepala anak kita ketika membaca bab 1 di gambar ini, lihat gambarnya dijelasin Pak. Jadi ini tutorial ya, tutorial buat anak-anak kita. Lihat gambar 1 Bapak Ibu sekalian, mestinya dipegang ini. Emang mesti dimiliki ini. Oh di rumah. Emang mesti perjuangan. Perjuangan itu bi amwalikum wa anfusikum. Gitu loh. Perjuangan bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita mesti ada perjuangan memiliki, penting. Lihat di atas nomor 1. Nah, jadi Bapak Ibu ini dapat dari saya, entar sampein ke anaknya, ke mantunya, ke cucunya gitu. Lihat gambar 1. Ini gambar apaan gitu kan? Oh, ini gambar tempat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ishak. Nabi Ismail kan masih kecil udah keburu ke Mekah. Memperjuangkan tauhid gitu. Masjid Al-Aqsa gitu. Peletak dasarnya, bukan bentuk yang seperti sekarang baru diterangin. Lalu di bawahnya ada tulisan Islam di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai dengan lahirnya agama Yahudi. Kita jelasin sama anak-anak kita, oh Islam di zaman Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim berislam. Iya. Gitu Pak. Berarti Nabi Ibrahim Islam. Iya memang. Memang agama yang dibawa Nabi Ibrahim Islam kok, bukan Hanif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat Hanif, ingat Habib Hanif saya. Lagi di penjara. Lagi di penjara. Hanya berkata ketika ada wartawan bertanya, bagaimana kesehatan Habib Rizik? Habib Hanif bilang kesehatannya, oh sehat. Dituduh menyebarkan kabar bohong dan di penjara. Seru juga ya negara kita ya. Seru juga. Dalam kacamata dia bukan seorang dokter tuh nggak salah. Akan salah kalau dia seorang dokter. Mesti dicek dulu apa dulu begitu. Ini Habib Hanif berkata beliau sehat walafiat, dituduh menyebarkan kabar bohong. Dan kelihatan kan kalau kacamata kita kan kelihatan. Dan nggak mau tahu, masuk aja. Dianggap menghalangi petugas
dalam memeriksa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cuma bisa berdoa semoga suasana seperti ini segera selesai di bumi Indonesia. Amin ya Allah. Amin ya Maulana ya Karim. Jadi agama Nabi Ibrahim bukan Hanif. Hanif bukan nama agama. Hanif itu sifat Islam yang condong kepada kebenaran dan lurus. Nabi Ibrahim agamanya apa? Tauhid, bukan tauhid. Tauhid sifat Islam yang mengesahkan Allah. Agama Nabi Ibrahim, surat Ali Imran ayat 67, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslim." Gitu. Ya. Apa artinya? Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula dia seorang yang beragama Nasrani. Kan jelas begitu. Tahu-tahu di buku agama, di buku sekolahan, di buku yang suka banyak beredar, Ibrahim bapak semua agama. Percaya dengan kata-kata itu? Murtad kita. Kok Ibrahim bapak semua agama? Hah? Kan bertentangan dengan Al-Quran, kan bertentangan dengan Nabi, kan bertentangan dengan hadis, kan bertentangan dengan Ibrahim itu bapak para nabi, bukan bapak semua agama. Kasih anak itu penjelasan seperti itu. Karena Ibrahim alaihissalam dapat julukan Abul Anbiya, bukan Abul Adiyan. Abul Anbiya bapak para nabi, Abul Adiyan bapak semua agama. Nggak dikenal Abul Adiyan dalam literatur bahasa Arab. Bahkan kalimat adiyan nggak ketemu dalam Al-Quran. Karena ketika Allah menyebutkan kata din, pasti tunggal. Din, inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang ditulis Allah, inna din hanyalah Islam. Gitu, inna dina indallahil Islam. Saya coba minta tolong ini Ustaz, apa yang supaya bisa dikomunikasikan terus sama keluarga, supaya bisa dikomunikasikan terus sama keluarga. Kesian orang lagi sakit, pesenin maghrib di rumah. Kesian orang lagi sakit, orang lagi sakit. Memang maghrib di rumah harus tapi nggak jalan ini. Udah telat jujur. Abul Adiyan nggak dikenal dalam literatur. Setiap ngomong agama pasti bentuknya mufrad. Lakum dinukum waliyadin. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Innallaha astafa lakumud din lagi. Nggak ada adian gitu, nggak ada. La ikraha fid din, nggak ada adian, nggak ada. Jadi karena itu kita bisa ngomong sama anak-anak kita nih, ya. Islam di zaman Nabi Ibrahim, ya Islam di zaman Nabi Ibrahim, ya emang Islam di zaman Nabi Ibrahim. Kenapa nggak zaman Nabi Nuh, Ustaz? Kepanjangan, kalau Nabi Adam ntar sekalian gitu ya. Jadi dipotong letter aja, kita mulai di zaman Nabi Ibrahim. Lagi pula Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan Ibrahim itulah imam daripada seluruh manusia. Ya, inni ja'iluka linnasi imaman. Sungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim linnas, bagi semua manusia imam, pemimpinnya. Kenapa enggak sebelumnya Nabi Nuh? Wallahu a'lam bishawab. Di buku sejarah manapun, kalau Bapak Ibu penggemar sejarah, itu halaman pertama peradaban manusia mulai di zaman Mesopotamia. Dan Mesopotamia itu adalah 2000 sebelum Masehi. Dan confirm Nabi Ibrahim hidup 2000 sebelum Masehi, tepatnya 1978 sebelum Masehi. Jadi awal mula peradaban. Konon diperkirakan
Di zaman pasca Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kita tahu ada banjir, kelar peradaban. Begitu. Ini makanya penting untuk dimiliki, ditempel di rumah biar ngeliat. Oh begitu. Sampai dengan lahirnya agama Yahudi. Emang agama Yahudi mulai dilahirkan? Iya. Kan tahu jadi anak kita bukan Yahudi, bukan dari Allah. Gitu. Bukan dari Allah. Yahudi bukan dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan agama Yahudi. Nah, kita tahu kemarin pembahasannya, ntar detailnya pakai komputer, pakai Infocus biar detail semuanya. Kapan Yahudi mulai muncul? Dan ini ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Ratusan buku setelah saya rangkumkan. Oh ya, ini ada bukunya. Ratusan buku saya masukkan ke dalam buku ini. Perjuangan menegakkan tauhid. Ya, perjuangan menegakkan tauhid. Alhamdulillah, buku jelek-jelek begini udah sampai ke Eropa, Belanda, ya, Jerman, Amerika. Kita kirim terus, kemarin Amerika udah terima, alhamdulillah. Dan boleh difotokopi. Kan kalau cetakan kan ada tulisan ya. Barang siapa yang mengkopi itu kena 100 miliar rupiah kan ya. Dan penjara 10 tahun atau 100 miliar kalau nggak salah begitu ya. Kalau saya, barang siapa yang memfotokopi buku ini dapat pahala. Saya sampaikan di sosial media ini, ikhlas, ridho, nggak bakal saya tuntut. Fotokopi sebanyak-banyaknya dan bagiin sebanyak-banyaknya, silahkan. Nggak bakal saya tuntut. Ada yang bajak, boleh. Dengar nggak tuh? Boleh, silahkan yang bajak. Ilmu gimana coba? Ya kan? Bajak sono. Ya nggak bakal saya tuntut, nggak bakal saya protes. Bajak sono silahkan. Orang ilmu kok bagaimana? Lagian penerbit saya juga, yang ngarang saya juga, kenapa emang? Hadirin masyarakat muslimin, ini saya tulis lengkap di sini dan lihat bagian kedua. Nanti anak kita udah cukup ya nak, jangan dibebesin sama berbagai macam ilmu. Dia cukup, suruh dia main dah. Dia main TikTok kayak, dia main Facebook kayak, dia main Twitter kayak, biar otaknya plong lagi begitu setelah ini. Jangan dijelin terus pak. Nah kita kan pernah kecil. Gedek nggak kalau dikit-dikit suruh belajar sama emak? Jujur aja, gedek nggak? Gedek banget. Belajar, tidur. Lah, bagaimana itu anak bisa cerdas pikirannya dan bergaul, sosialisasi? Dia kasih dia kebebasan, dia mau main, dia mau apa, selama dalam kontrol kita. TikTok yang dibuka Ustadz Abdul Somad dong, yang dibuka ya Ustaz Adi Hidayat tuh yang banyak di TikTok, buka nggak apa-apa, lihat gitu ya, sah-sah saja. Media seperti itu hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah tergantung apa yang kita buka, betul nggak? Kalau kita buka pengajian, pahala, ya. Sampai hari esok besoknya setelah dia paham, kita tanya lagi, apa agama Ibrahim? Islam. Nabi Ismail? Islam. Nabi Ishak? Islam. Nabi ini semua, alhamdulillah, top, udah. Dia paham itu bahwa semua nabi Islam, nggak ada nabi yang bawa agama apapun, nggak ada. Begitu. Kemudian kita lihat bab 2. Ini gambar apa nih? Oh, ini gambar Nabi Isa. Waktu sama ibunya Maryam. Nah, Maryam itu ibunya sholat. Coba buka surat Ali Imran. Buka Ali Imran, ternyata Maryam, Zakaria dan seluruh keluarganya orang yang menjalankan sholat, yang menunaikan zakat. Maryam ruku, Maryam sujud. Mulai Ali Imran ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-52. Begitu semuanya. Di ayat 52 Nabi Isa sudah mulai gede, ingkar kaumnya kepada Nabi Isa. Kaumnya dan sebagian kaum Hawari saja yang setia. Tulisannya di sini apa? Islam di zaman Nabi Sulaiman sampai dengan lahirnya agama Nasrani. Loh, Nabi Sulaiman juga Islam. Islam. Coba buka surat An-Naml. Dia buka surat An-Naml mulai ayat yang ke-70. Dia buka, dia lihat, dia baca terus, kemudian sampai alhamdulillah dia lihat, oh ternyata Nabi Sulaiman Islam. Kalau begitu keturunan Nabi Sulaiman siapa? Setelah Nabi Sulaiman kan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bagaimana? Islam juga. Buka surat Ali Imran, ayat-ayatnya ada di mari. Gitu. Kalau mau kelihatan hebat sama anaknya, ayatnya ditulis di belakang. Anaknya nggak boleh lihat di belakang.
ditutupin di belakang. Wih, bapak hafal ya? Iya dong gitu. Buka suratnya, buka sampai lahirnya agama Nasrani. Oh jadi dulu belum ada agama Nasrani, belum. Kalimatnya biar santun, jangan sampai anaknya menghina agama orang. Kalau yang saya katakan insya Allah nggak menghina. Dulu belum ada, betul memang dulu belum ada. Dulu waktu Nabi Isa belum diangkat jadi Tuhan, lu betul, betul. Itu nggak salah, itu ada yang diajarkan oleh Nasrani. Karena pengangkatan Nabi Isa jadi Tuhan terjadi tahun 325. Ini bukan penghinaan agama. Mau diangkat tahun berapa kayak begitu agama itu disahkan oleh negara, kita harus menghormati agama itu. Kita hormati agama Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Itu diakui oleh negara, kita hormatin. Tapi kita lagi cerita sama anak kita bahwa Nabi Isa dulu sebelum tahun 325 belum diangkat jadi Tuhan. Betul Ustaz? Setelah 325 ada konsili Nicea, barulah beliau diangkat sebagai Tuhan. Lu silahkan, itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Silahkan, selama kita nggak mengakui, cuma kita mau cerita soal sejarah. Ada konsili Nicea, lalu ditetapkan Nabi Isa adalah Tuhan, atau Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau ditetapkan Injilnya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jelasin sama anak-anak. Nggak ada masalah Pak, itu hak, itu kebenaran. Sampaikan, nggak ada masalah. Itu bukan menghina agama, justru kita menyampaikan kebenaran. Ketika Nabi Sulaiman wafat, baru muncul agama Yahudi, ceritain karena perebutan harta gitu loh. Kan ada dalam Injilnya, ada surat Kejadian, ada lengkap. Kejadian, surat Ulangan, semua diceritakan dengan lengkap. Di buku ini saya kutip gitu, bahwa Nabi Sulaiman wafat meninggalkan anak dan keturunan yang lain yang berebut soal harta warisan, berebut soal kekuasaan. Maka satu tetap mempertahankan Islam sebagai agamanya, Yerobeam Islam, dan Rahib yang mempertahankan atau membuat satu agama tandingan baru yang namanya Judaism atau Yahudi. Judaism adalah Yahudi. Kan jelas begitu sejarahnya. Tahunnya 930 sebelum Masehi. Nah, dengan ini kita jadi sampaikan ke anak-anak bahwa anak-anak harus tahu bahwa agama-agama tadi itu adalah agama-agama yang diakui oleh negara. Kalau diakui oleh negara nggak boleh dihina, nggak boleh dikata-katain, bahkan harus dihormati. Sampaikan supaya dia paham tentang keberagaman, tapi punya tauhid yang tidak mau digoyahkan oleh keyakinan apapun. Gitu. Bahkan sisipkan cerita, ini penting. Masih ini dipotong penting nih. Ya mulai kalimat ini ya. Saya nggak habis pikir, apa nggak ngerti sejarah ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan peraturan perang. Ini dalam keadaan perang loh ya, bukan dalam keadaan damai ya. Dalam keadaan perang tidak boleh melukai, mencederai, apalagi membunuh anak-anak, orang tua, wanita, dan satu yang paling mengejutkan, para pemuka agama. Nggak boleh dihinakan, dilukai, dicederai, apalagi dibunuh. Ini peraturan dalam perang. Logika kita berkata, perang aja nggak boleh melukai mereka, apalagi damai. Betul tidak? Ini perang atau berdemi satu, kan one by one nih. Terbunuh atau dibunuh kan? Itu dalam keadaan perang. Kalau nggak perang boleh nggak? Nggak boleh, haram, gitu kan? Haram. Dosanya sampai sama dengan membunuh semua umat manusia. Ini dalam keadaan perang, para pemuka agama, baik pendeta maupun rahib, tidak boleh dihina, dilukai, dicederai, apalagi dibunuh. Ini peraturan perang yang tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini ada masih seagama dan tidak dalam keadaan perang, buzzer itu menghina para ulama, menghina para habaib, menghina para kiai, menghina para ustadz, menjelek-jelekan para dai. Apa jadinya orang seperti ini, saudara? Apa jadinya orang seperti ini coba? Dikorek-korek kesalahannya, diungkap di publik.
Kalaupun ada kesalahan, kewajiban kita menutupi aib itu. Ulama, kiai, habaib, bahkan kalau dalam peraturan perang pun para pendeta, para rahib, para pemuka agama Yahudi yang merupakan musuh Islam masih nggak boleh dibuka aibnya, masih nggak boleh dilukai, masih nggak boleh dicederai. Begitu indahnya peraturan dalam Islam. Ini ada orang yang mengaku beragama Islam tapi mengatakan agama Islam itu arogan dan mengatakan dan menjelek-jelekan para habaib, menghina para habaib, menjelek-jelekan para kiai, para ustadz. Ya Rob, ini orang yang seperti ini modelnya ini kita bingung, dia ini agama apa begitu? Siapa yang diikutin dia ini? Siapa yang ngajarin dia ngomong seperti ini tuh siapa? Siapa yang tega-teganya gitu loh mencela habib, mencela ulama? Kok begini nih orang gitu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keadilan agar kita bisa melihat pelajaran yang terjadi pada orang-orang yang seperti ini. Ada doa khusus Pak untuk itu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Hadis sahih Bukhari wa Muslim, kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Seorang di zaman itu berdoa itu ya, itu masya Allah terbalik semua orang-orang zalim itu. Dan buat kita ada zikirnya gitu kan. Ya. Salawat asghir ya. Wa ashghiri zalimin bizalimin gitu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan dibilang selawat nggak ada hadisnya. Itu gubahan dari hadis Bukhari wa Muslim. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Biar Allah binasakan orang-orang yang jahat kepada para alim ulama. Biar Allah bikin sibuk orang yang zalim kepada alim ulama. Ya, sibuk saling zalim zalimi. Allah a'lam bishawab. Saya nggak enak melanjutkan, tadi sangka provokator lagi. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Gitu, Islam di zaman Nabi Sulaiman sampai lahirnya agama Nasrani. Nah, lalu yang bab 3, udah cukup anaknya suruh main bola kayak, suruh main apa kayak, suruh belajar kayak, suruh lihat apa kayak, suruh belajar apa kayak, suruh belajar bahasa Inggris kayak, bahasa Korea, zaman sekarang lagi ngetren Korea, suruh dia belajar bahasa Arab terutama ya. Setelah itu gambar yang ketiga apaan? Gambar Ka'bah zaman dulu. Apa bab 3? Bab 3, Islam di zaman kekosongan kenabian sampai dimunculkan kembali agama Islam oleh Muhammad. Lihat kalimatnya ya. Saya hati-hati mikir untuk menulis kalimatnya. Kalau kalimat yang awal ya sampai dengan lahirnya agama Yahudi, berarti baru mulai ada. Karena kata-katanya lahirnya. Yang bab 2 sampai dengan lahirnya agama Nasrani, berarti baru mulai ada karena baru lahir. Begitu bab 3, bukan lahirnya agama Islam oleh Nabi Muhammad. Kalimatnya saya tulis dimunculkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti dimunculkan kembali karena selama ini hilang dari peredaran. Jarak Nabi yang terlalu jauh, hampir 500 tahun. Nabi Isa diangkat tahun 33, Nabi Muhammad diangkat Rasul 610. 600 tahun, hampir 600 tahun, 580 tahun kemudian baru ada Nabi lagi. Maka menyebutkan dimunculkan kembali oleh Nabi Muhammad. Dimunculkan kembali nak. Dulu udah ada, dari zaman Nabi Adam udah ada.
Kok udah ada? Karena di sisi Allah itu cuma ada Islam. Buka surat Ali Imran 19, anaknya buka. Inna dina indallahil Islam. Tuh anaknya buka. Oh, di sisi Allah. Iya di sisi Allah. Di sisi Allah. Sejak Allah menciptakan bumi, di sisi Allah tuh udah Islam Dan ketika Nabi Adam diutus, Nabi Adam masa nggak beragama? Nabi Adam pasti beragama, dan agamanya Nabi Adam pasti agama itu dia. Anak kita mantep tauhidnya. Lalu Islam dilanjutkan ke Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub semua. Dan sampai Nabi Isa kosong, karena Nabi Isa cuma 3 tahun kurang dakwahnya. Udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh katanya, disalib katanya. Itu hormati saja, itu kepercayaan orang-orang saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Kalau An-Nisa 144 bilangnya la qatalahu wa la salahu walakin subbihalahu. Enggak pernah dibunuh, enggak pernah disalib, tetapi subbihalahu. Diserupakan. Ceritain deh. Oh, nah itu dia. Jadi Islamnya udah enggak ada karena tinggal sedikit yang Islam zaman itu. Kok tinggal sedikit? Ibu tahu dari mana? Emang ada sensusnya? Ali Imran 52, tinggal sedikit orang Islam. Coba dibuka surat Ali Imran ayat yang ke-52. Tinggal sedikit Islam. Kalau dibuka sedikitnya berapa? Tinggal 12 orang. Itulah kaum Hawari, pengikut Nabi Isa yang setia. Ada hubungannya nggak sama 12 orang perjamuan terakhir, perjamuan kudus? Wallahu a'lam bishawab. Mau tahu? Jangan di forum seperti ini, lu baca aja bukunya. Gitu. Ya. Perjamuan kudus. Tinggal 12 orang yang taat sama Nabi Isa. Udah tinggal 12 orang diangkat lagi Nabi Isa. Bagaimana 12 orang itu? Itulah Islam mulai hilang redup. Lalu Herodus, ya, kerajaan terus beralih, terus sampai Heraklius. Bukan Heraklius, siapa nama rajanya? Konstantinus, ya, Konstantinus. Ntar nyambung ke Heraklius. Sampai Konstantinus, baru dia kekuasaannya meluas. Ibunya yang bernama Ratu Helena ingin mengumpulkan semua paham-paham itu menjadi satu. Nah, itulah tahun 325 Kaisar Konstantinus bersama Paulus membuat, ya, melahirkan satu ajaran baru yang disebut Kristen atau agama Kristen. Bilangin anak-anaknya gitu. Lalu setelah zaman Konstantinus ada ntar raja tuh yang tahun 570 dikurang 300 berapa? 245, 249, 250. 249 sebelumnya, berarti sebelumnya. Itu Raja Dikianus. Ada dalam hadis, ada dalam nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Raja Dikianus. Dikianus tahun 249 Masehi. Raja Dikianus ini mendapati masih ada 7 orangan yang ikut agama Islam. Dikejar sama Raja Dikianus ini dan dia bersembunyi di sebuah goa. Cerita apa itu? Ashabul Kahfi. Ceritain sama anak kita. Gitu. Sayyidina Ali itu apal. Ada hadis, ada ucapan Sayyidina Ali yang dicerita dengan lengkap. Berapa orang. Kemudian, dan ini populer ceritanya di zaman Nabi. Karena itu Allah sampaikan surat Al-Kahfi. Begitu ya. Yang kita ingat nama anjingnya Kitmir, gitu ya. Kitmir. Nah, itu rangkaian untuk menguatkan tauhid anak-anak kita. Udah bisa belum? Belum. Itu rangkaian menguatkan tauhid anak-anak kita. Anak kita nggak boleh melenceng. Akhirnya anak-anak kita tahu, oh, jadi ada perebutan kekuasaan di zaman Yahudi. Begitu juga era pembentukan agama Nasrani. Ada Dikianus dulu tahun 249, ada Raja Konstantinus dulu tahun 325,
Ada penyatuan semua itu dengan mengangkat Yesus menjadi Tuhan tahun 325. Ada protes lagi ntar tahun 411. Ya, protes. Yesus bukan Tuhan tapi anak Tuhan gitu. Jadilah dari Katolik lahirlah muncul agama protes, orang sebut Protestan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu bukan bagian saya. Silakan aja ada di bukunya dibaca. Tapi itulah rangkaian-rangkaian biar anak kita cerdas pengetahuan sejarahnya agar tahu bahwa inna dina indallahil Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sudah waktunya azan Isya. Untuk kali ini boleh nggak pakai tanya jawab? Karena harus live dengan Ustadz Fatih Karim dalam program Cinta Quran tepat jam 8. Jadi saya mau live-nya udah mulai di mobil lah gitu. Baik, hadanallahu wa iyyakum udah masuk Isya ya? Udah Isya. Alhamdulillah. Oh iya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon dimiliki Bapak Ibu sekalian ini ya dengan Pak Kadir di bawah agar bisa ditempel di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.